kesulitan atau kewalahan mengumpulkan pajak untuk membiayai pembangunan. Tetapi kita lihat satu hal yang justru sebaliknya, masyarakat dengan sukarela menyumbang. Saudara Ferry Irwandi dalam waktu dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya miliaran rupiah masuk. Itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tetap ada dalam masyarakat sipil tuh. Sebaliknya pemerintah tidak peduli dengan kesosialan manusia tuh, dan itu yang menyebabkan orang sekarang menganggap bahwa ya lebih baik bayar pajak lewat bencana daripada ditagih oleh pemerintah. Kan itu satu hal yang memungkinkan kita mengolah batin kita untuk menilai apakah Pancasila yang sering diucapkan dalam berbagai pidato, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila kelima keadilan sebagai substansi, itu dimengerti oleh pemerintah apa tidak tuh. Kita mau pastikan ini karena inilah ujian pertama betapa satu bangsa yang kaya raya tetapi masuk dalam berbagai macam paradoks. Hutan yang dibabat, dipapas oleh oligarki hendak dipulihkan dengan cara dikembalikan pada pebisnis melalui segala macam skema. Padahal sebetulnya kita mengerti bahwa setiap upaya konservasi artinya kembalikan pada alam. Jadi dari awal alam sudah memberi peringatan, kalian mau ambil dari oligarki tapi kalian kembalikan itu ke wilayah-wilayah swasta. Padahal itu adalah hak masyarakat adat, hak gajah, hak semut, hak ular. Jadi kelihatannya kemarahan publik itu datang bersamaan dengan kegagalan pemerintah untuk memberi kepastian bahwa reboisasi itu harusnya betul-betul dalam pengertian konservasi. Dan kita balik lagi pada soal tadi bahwa kesosialan manusia itu tetap hadir ketika ada bencana, dan itu jadi penanda bahwa keeratan berwarga negara itu justru terjadi ketika setiap orang merasa terancam oleh kondisi alam yang sebetulnya dihasilkan oleh eksploitasi sebagian orang. Jadi harus fair bahwa eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain menyebabkan manusia yang lain mengeksploitasi sumber daya alam yang makin terbatas tuh. Nah kita lihat itu dalam satu jalinan prinsip kapitalistik bahwa eksploitasi manusia terhadap manusia menyebabkan eksploitasi manusia terhadap alam, dan yang kena bencana atau bukan bencana sebetulnya kena musibah dalam mereka yang tidak mampu untuk mengakses informasi publik, tidak mampu untuk mengakses sumber-sumber pembuatan kebijakan. Jadi dari bencana di Sumatera ini ya kita bisa menyimpulkan tampak sekali pemerintah itu gagap dan gugup sehingga reaksinya tampak sekali tidak terkoordinasi, dan yang lebih parah lagi kalau kemudian publik menafsirkannya itu nggak ada empati. Ya bagaimana nggak disebut nggak ada empati, karena ketua BNPB misalnya menyebut itu nggak